Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, kehadiran anak-anak dalam rumah tangga adalah sebuah nikmat dan anugerah. Bahkan melestarikan keturunan bagian dari tujuan utama pernikahan. Rasulullah pun memotivasi pasangan suami istri untuk berbanyak anak, di mana nikahilah wanita yang subur peranakan dan penuh kasih sayang. Namun demikian, urusan melestarikan keturunan itu bukan hanya tentang membuat dan melahirkan saja. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah tentang merawat, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani si anak secara layak setelah dilahirkan. Banyak anak itu bagus, bahkan anjuran agama seperti itu. Tapi kalau ternyata banyak anak tetapi tidak bisa dirawat secara baik dan layak, maka itu juga dinamakan zolim. Faktor yang sering terjadi biasanya terlalu dekat dengan jarak kelahiran, kehamilan dari satu anak ke anak satunya, dan untuk mengatur itu semua ada program keluarga berencana dengan alat kontrasepsi atau dengan cara apapun. Lantas, bagaimanakah hukum keluarga berencana dalam Islam? Islam memandang keluarga berencana dengan beragam hukum, sesuai dengan keadaan dan alasan mengapa dilakukan keluarga berencana atau KB. Salah satunya adalah hukumnya haram jika KB dimasukkan untuk membatasi kelahiran. Contohnya, kalau sudah punya anak dua, tidak mau punya anak lagi. Atau bahkan untuk menghalangi kehamilan secara permanen tanpa alasan darurat. Hukum selanjutnya adalah wajib jika kehamilan bisa mengancam keselamatan nyawa dan kesehatan ibu. Contohnya karena alasan kelainan di sistem reproduksi atau karena ada penyakit. Dan yang terakhir adalah hukumnya mubah atau diperbolehkan jika ditunjukkan untuk kemaslahatan tertentu. Misalnya menjaga jarak kehamilan dan kelahiran agar anak yang terlahir dapat tumbuh kembang secara layak. Sobat Muslim, Allah membenci orang yang membatasi kehamilan secara metode haram, semisalnya vasektomi atau tubektomi, atau istilah lainnya adalah steril, yaitu tidak bisa mempunyai anak selamanya. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun alasannya, baik dengan alasan tidak bisa mencari rezeki, takut tidak mempunyai biaya untuk anak-anak, dan takut tersibukkan dengan mendidik mereka, semua adalah salah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan mencari rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu." Quran Surah Al-Isra ayat 31. Sobat Muslim, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Memberi rezeki, hendaknya juga percaya bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah Ta'ala telah mempersiapkan untuknya segala yang akan ia dapatkan selama hidup di dunia. Sehingga tidaklah ada sesuap makanan yang masuk ke dalam mulutnya, melainkan sebagian dari rezeki yang telah Allah tuliskan untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan satu manusia pun tanpa jatah rezeki. Bahkan semenjak kita masih di dalam kandungan sang ibu, Allah telah mengutus seorang malaikat untuk menuliskan jatah rezeki kita. Sesungguhnya penciptaan setiap orang dari kamu di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah semasa itu juga selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging semasa itu juga selama 40 hari. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat dan ia diperintahkan dengan 4 hal dan dikatakan kepadanya, tuliskanlah amalannya, rezekinya, ajalnya, dan bahagia atau sengsara. Hal inilah yang sering terjadi, yaitu masing-masing dari kita telah mendapatkan jatah rezeki yang tidak mungkin berkurang atau bertambah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk khawatir akan kekurangan rezeki karena kita memiliki banyak anak. Masing-masing anak kita lahirkan dengan membawa jatah rezekinya sendiri-sendiri. Kita tidak akan mengurangi jatah rezeki anak, sebagaimana anak tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Bahkan tidaklah ada orang yang mati, melainkan bila jatah rezekinya telah ia dapatkan semuanya dengan sempurna. Maka sobat muslim, KB dalam Islam haram jika tujuannya adalah tidak memiliki anak. Namun jika alasannya karena kesehatan, maka diperbolehkan. Misalnya jika seorang ibu baru saja melahirkan dan menyusui anaknya.
Selain itu, Rasulullah SAW memerintahkan supaya perempuan tidak hamil bila dalam keadaan menyusui karena sangat membahayakan bagi si anak maupun si ibu. Hal ini tercantum dalam hadis riwayat Daud yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu secara rahasia karena gail atau perempuan hamil yang menyusui anaknya itu mengejar penunggang kuda atau pendekar lalu dilemparkan dari kudanya. Sobat Muslim, demikian penjelasan keluarga berencana dalam pandangan Islam. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.